Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sahabat tani tidak pernah menyadari betapa beruntungnya kita tinggal di Indonesia. Banyak yang harus kita syukuri karena terlahir di bumi pertiwi ini, berada dekat dengan garis khatulistiwa. Indonesia beruntung memiliki lahan yang amat subur dengan berbagai hasil bumi yang menakjubkan. Ada peribahasa, batu dan tongkat pun jadi tanaman. Ya, seperti itulah negeri kita Indonesia. Jika sahabat tani menyempatkan traveling ke berbagai negara Asia lainnya, maka sahabat tani akan menemukan fakta yang mengejutkan mengenai harga barang yang sangat berbeda. Misalnya saja di Korea Selatan. Markas besar produk Samsung ini dikenal dengan gaya hidupnya yang cukup tinggi. Banyak hal yang mengejutkan yang bisa kamu temui di Korea. Salah satunya harga makanan tertentu yang sangat mahal jika dibandingkan dengan negara kita, negara Indonesia. Nah, sahabat tani, pada kesempatan ini akan membuat perbedaan antara harga di Korea dengan di Indonesia. Penasaran kan? Berikut ini 8 olahan makanan yang murah di Indonesia tetapi sangat fantastis di Korea Selatan. Urutan ke-8 yaitu ketumbar. Bumbu penyedap makanan yang satu ini jadi khas di Asia banget sih. Banyak diminati sebagai bahan penyedap rasa. Ketumbar ternyata sangat mahal di luar negeri, termasuk di Korea Selatan. Jika sebungkus ketumbar di Indonesia hanya dihargai 5-10 ribu saja, maka di Korea Selatan harganya mencapai ratusan ribu rupiah guys. Gak kebayangkan jadi juragan ketumbar di sana. Makanya kalau traveling ke Korea Selatan, bawa sekarung ketumbar guys. Hahaha. Kemudian urutan yang ke-7, bahan makanan murah ini jadi mahal banget di Korea Selatan, yaitu sagu. Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara penghasil sagu terbaik. Tepung yang berasal dari olahan batang rumbia ini dapat dibanderol 260.000 won per kilogram atau senilai 323.000 rupiah guys. Di tanah air sendiri harga sekilo sagu berkisar antara 30.000. Jadi selisihnya sekitar kurang lebih 300 ribuan guys ya. Urutan ke-6, bahan makanan ini murah di Indonesia namun mahal di Korea Selatan, yaitu pala. Sahabat tani, Indonesia memang terkenal akan kekayaan rempahnya. Salah satu rempah yang tumbuh subur di Indonesia, salah satunya adalah biji pala. Sahabat tani, apakah nanam buah pala juga? Karena buah pala pada akhir-akhir ini harganya selalu naik ya guys. Makanya buruan untuk menanamnya. Jika belum, ya cari biji untuk ditanam. Apakah sahabat tani masih ingat sejarah penjajahan di Indonesia? Negara-negara Eropa dan Amerika ingin menguasai negeri kita ini karena punya rempah pala yang pada saat tersebut harganya menyamai harga emas karena sulit ditemukan. Biji pala dijual per bijinya sekarang ini di Indonesia kisaran 3.000 rupiah per biji hingga 5.000 rupiah. Tetapi di Korea Selatan harganya per saset ya guys. Per saset bubuk pala bisa dibanderol sekitar 50.000 rupiah.
Jadi 10 kali lipat lebih mahal. Oke, kita langsung urutan ke-5, yaitu pisang. Pertama ada pisang yang sudah pasti, yaitu di Indonesia. Bisa kamu jumpai dengan mudah di tukang sayur, pedagang buah, hingga rumah makan. Tanaman pisang bisa tumbuh dengan subur. Bahkan di halaman rumah pun subur, belakang rumah pun sangat subur. Indonesia punya banyak sekali jenis pisang, mulai dari pisang raja, pisang tanduk, pisang kepok, pisang emas, dan yang lagi tren adalah pisang Cavendish. Di Indonesia, satu sisir pisang setidaknya dibanderol supermarket ya, seharga 25.000 per sisir. Jika membeli satuan sekitar 2.500 atau 3.000 saja. Tetapi jika di petani sangat-sangat murah sekali, yaitu per sisir paling dihargai cuma Rp5.000. Tapi kalau membelinya di Korea Selatan, per sisirnya ini bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Sahabat tani, pada bulan 6 bulan Juni 2021 dilansir di berbagai media bahwa pisang per sisir kisaran harga Rp350.000. Wow banget. Karena pada saat itu Korea Selatan mengalami krisis bahan makanan ya guys. Makanya harga bahan makanan melambung tinggi. Oke, urutan keempat, bahan makanan murah di Indonesia namun mahal di Korea Selatan adalah kopi guys. Kopi. Siapa sih di Indonesia yang belum pernah minum kopi? Bahkan harga di warung per saset pun ada yang 1.000, 2.000. Kalau diseduh dengan air, kisaran harga 2.000 sampai 5.000 per gelas. Tetapi kita lihat di Korea Selatan dibanderol dengan harga 35.000 sampai 150.000 per 250 gram. Apabila 1 kilonya bisa mencapai Rp500.000. Wow sekali. Tapi itu tergantung dari jenisnya ya. Urutan ketiga ditempati oleh kakao atau coklat. Kakao dikenal sebagai 10 besar komoditi terekspor Indonesia yang menyumbang pundi-pundi rupiah dalam jumlah yang sangat besar, terutama selama 10 tahun terakhir ini. Bahan dasar pembuat coklat ini jadi idaman setiap negara. Di Indonesia, harga sekilo kakao hanya dijual kisaran 30 sampai 50.000 rupiah. Sedangkan setelah tiba di negeri ginseng ini, harga jualnya bisa 70 kali lipat. Maklum, kakao tidak dapat dibudidayakan di sana ya. Urutan kedua yaitu molase. Molase adalah produk sampingan hasil pengolahan tebu jadi gula. Sebotol molase di Korea Selatan bisa dibeli dengan harga Rp150.000. Sedangkan di Indonesia, molase hampir tidak diperjualbelikan. Kalaupun ada, harga hanya berkisar 10 sampai 25.000 saja. Dan yang menempati puncak tertinggi atau termahal urutan pertama peringkat ke-1 yaitu vanili. Di Indonesia saja sekarang vanili dibanderol per kilo dengan harga 2 juta sampai 4 juta rupiah. Tetapi di Korea Selatan harganya mencapai 10 kali lipat, yaitu sekitar 20 juta rupiah. Bahan rempah-rempah ini bisa mahal, usut punya usut. Apakah isu? Itu karena akan dibuat bahan
sebagai tambahan peledak. Allahu a'lam bishawab. Tapi kenyataannya harganya melambung tinggi sekali ya. Bagi Anda yang belum menanam, yuk kita nanam bareng-bareng. Nah, itulah 8 bahan makanan murah di Indonesia yang mahal banget di Korea Selatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sekarang juga. Bye-bye.